Halo semua, selamat datang lagi di channel gua. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, buat yang baru pertama kali hadir di channel ini, kenalin nama gua Van. Dan di video kali ini, gua bakal lanjutin lagi alur cerita anime dari anime berjudul Jujutsu Kaisen-nya nih. Di cerita sebelumnya, Nanami akhirnya tahu nih guys, tempat persembunyian dari Mahito dan bertujuan untuk ke tempatnya buat ngelawan Mahito. Sedangkan Yuji di sini ditugaskan oleh Nanami untuk mencari murid yang bernama Junpei. Jadi bakal kayak gimana kelanjutan dari cerita Jujutsu Kaisen kali ini, bentar lagi bakal kita lanjutin nih. Tapi sebelum kita mulai, yuk sempetin dulu buat subscribe channel ini dan jangan lupa dinyalain loncengnya biar channelnya makin berkembang dan gue makin semangat kontennya nih. Udah subscribe-nya? Kalau gitu langsung aja kita mulai filmnya. Cerita dimulai di tempat persembunyian Mahito, di mana Mahito memperlihatkan eksperimen yang ia lakukan terhadap manusia yang terkena teknik kutukan yang dimilikinya kepada Junpei. Di sini, Mahito juga mengatakan pada Junpei agar ia tidak terikat akan idealismenya dan seharusnya ia melakukan apapun yang ia mau lakukan. Scene berlanjut, kemana akhirnya Yuji berhasil menemukan Junpei yang sedang berjalan seorang diri. Kiyotaka di sini mengatakan pada Yuji untuk menyerang Junpei dengan sebuah roh kutukan level rendah yang dibawanya pada saat tidak ada orang di sekitar mereka. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui apakah Junpei seorang penyihir Jujutsu atau bukan. Dan bila ia seorang penyihir Jujutsu, Kiyotaka meminta Yuji untuk menangkapnya dengan cara apapun. Namun bila ternyata Junpei adalah penyihir tingkat 2 ke atas, Kiyotaka juga meminta Yuji untuk pergi dari tempat itu. Di tempat persembunyian Mahito, Nanami yang akhirnya bertemu dengan Mahito langsung maju menyerang Mahito dan pertarungan keduanya pun dimulai. Di sini, Mahito yang terkena serangan teknik kutukan milik Nanami merasa heran karena ia merasa telah menahan serangan dari Nanami, namun tangannya masih saja hancur akibat serangan Nanami. Namun Mahito juga mengatakan pada Nanami bahwa teknik kutukan yang ia memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk jiwa yang ia sentuh, sehingga tubuh orang yang ia sentuh akan berubah sesuai jiwa yang telah dirubahnya. Kemudian ia pun mengeluarkan jiwa-jiwa yang telah ia rubah sebelumnya dan mempersiapkannya untuk menyerang Nanami. Scene kembali berlanjut, di mana Yuji akhirnya menemui Junpei dan meminta Junpei untuk berbicara di suatu tempat dan ikut dengannya. Kembali ke tempat pertarungan, Nanami yang terus menganalisa Mahito menyadari bahwa kemampuan teknik kutukan yang dimiliki Mahito merupakan lawan yang buruk bagi dirinya. Mahito yang baru saja mengetahui bahwa Nanami merupakan penyihir Jujutsu tingkat 1, semakin bersemangat untuk menjadikan Nanami sebagai bahan eksperimen dari teknik kutukan yang dimilikinya. Baru saja Mahito berkata demikian, tiba-tiba ia maju dengan sangat cepat dan berhasil menyentuh Nanami untuk menggunakan teknik kutukannya. Beruntung di sini Nanami berhasil melindungi jiwanya dengan energi kutukan yang dimilikinya. Mahito pun mengatakan ia hanya perlu menyerang jiwa Nanami untuk beberapa kali lagi agar ia dapat mengubah jiwa Nanami dan ia pun segera kembali maju menyerang Nanami. Di sini, Nanami berkali-kali bertahan dari serangan yang dilancarkan Mahito padanya sampai Mahito mengatakan padanya bahwa ia tahu jika Nanami sudah hampir mencapai batasnya. Namun, baru saja Mahito berkata seperti itu, tiba-tiba Mahito dikagetkan dengan energi kutukan yang menyelimuti tubuh Nanami karena meningkatnya energi kutukan yang ia miliki. Di sini baru diketahui ternyata Nanami selama ini menyimpan dan membatasi penggunaan energi kutukannya. Pertarungan pun kembali berlanjut, di mana Nanami menyimpulkan satu-satunya cara untuk mengalahkan Mahito adalah dengan satu kali serangan yang langsung menghancurkannya. Nanami pun di sini mengeluarkan teknik kutukan andalannya yang bernama teknik penghancur rasio yang langsung menghancurkan tembok di sekitar mereka dan mengisi reruntuhan tersebut dengan energi kutukan milik Nanami. Serangan dahsyat tersebut berhasil membuat Mahito lengah dan membuat Nanami berhasil memotong kaki Mahito dengan serangannya sambil berkata bahwa untuk saat ini dia akan mundur terlebih dahulu dan semoga suatu saat mereka bisa bertarung kembali. Setelah mengatakan hal itu, Nanami pun pergi dari tempat tersebut meninggalkan Mahito yang tertimpa reruntuhan yang diisi oleh energi kutukan milik Nanami. Di pinggir sungai, Yuji akhirnya menanyakan kejadian yang terjadi di bioskop kepada Junpei
Tapi Junpei di sini mengatakan ia sama sekali tidak terlibat dengan kejadian itu karena ia baru saja beberapa hari ini mulai dapat melihat roh kutukan. Yuji yang mendengar itu pun merasa lega. Tidak lama mereka mengobrol, Ibu Junpei yang secara tidak sengaja lewat di tempat itu pun mengajak Yuji untuk makan di tempat mereka karena ia baru pertama kali melihat Junpei memiliki seorang teman. Di tempat bekas pertarungan Mahito, Geto yang baru saja sampai ke tempat itu menemukan Mahito yang selamat dari pertarungannya dengan Nanami. Di tempat lain, Nanami yang terluka menyadari bahwa kekuatan Mahito sangatlah mengerikan dan ia berharap agar ia bisa membinasakannya di saat bertemu kembali nanti. Kembali ke tempat Yuji, setelah Yuji dan Junpei makan malam, di sini Junpei yang mengetahui bahwa Yuji adalah seorang penyihir jujutsu menanyakan padanya apakah ia pernah membunuh seseorang bila orang tersebut adalah seorang penyihir jujutsu yang jahat. Namun, Yuji mengatakan bahwa ia tidak pernah membunuh siapapun dan tidak berniat membunuh siapapun meskipun orang tersebut adalah orang yang jahat dan pergi setelahnya. Di malam setelah kepergian Yuji, tiba-tiba Ibu Junpei yang baru saja terbangun dari tidurnya menemukan sebuah jari Sukuna di depan matanya yang menyebabkan ia tewas karena diserang oleh roh kutukan yang muncul di tempat itu. Junpei yang mengetahui hal itu di esok harinya bertemu dengan Mahito dan di sini Mahito mengatakan bahwa benda yang dipegangnya adalah sebuah benda kutukan yang dapat menarik roh kutukan ke tempat jari tersebut berada dan ia pun mengatakan bahwa ada seseorang yang membenci Junpei dan juga ibunya yang secara sengaja menaruh jari tersebut di rumahnya. Di sekolah Junpei, Mahito dan Geto yang ada di tempat itu mengeluarkan tirai pelindung yang bertujuan agar tidak ada seorang pun yang ada di sekolah tersebut dapat keluar. Dan di sini akhirnya kita mengetahui bahwa orang yang menaruh jari Sukuna di dalam rumah milik Junpei adalah Mahito. Hal ini ditujukan agar Yuji dan Junpei bertarung. Sedangkan di dalam sekolah, Junpei yang tidak mengetahui hal itu menyerang gurunya dan juga murid yang bernama Shota karena ia mengira salah satu dari merekalah yang menaruh jari Sukuna di rumahnya. Di saat Junpei yang sudah menggunakan kutukannya kepada Shota dan hendak menghabisi Shota, tiba-tiba Yuji tiba di tempat itu dan langsung memulai pertarungan mereka. Di sini, Yuji terkejut karena serangannya ditahan oleh Junpei yang ternyata memiliki sebuah shikigami berbentuk ubur-ubur. Junpei yang sudah termakan oleh amarahnya berbalik menyerang Yuji dengan shikigami yang dimilikinya dan mengurung Yuji di dalam shikigami miliknya. Namun, serangan dari Junpei tersebut tidak berhasil mengurung Yuji. Yuji yang terlepas dari kurungan shikigami milik Junpei mulai melakukan serangan balasan yang membuat Junpei dan shikigami miliknya terlempar keluar dari gedung sekolah. Junpei yang baru saja terlempar dari gedung pun mencoba kembali menyerang Yuji yang sedang melompat di udara, namun lagi-lagi serangannya berhasil dipatahkan oleh Yuji. Yuji pun di sini mengingat kata-kata dari Gojo bahwa untuk melawan seorang pengguna shikigami, cara yang paling ampuh adalah dengan membuat penggunanya tidak sadarkan diri. Dan ia pun langsung segera kembali menyerang Junpei dengan pukulannya. Di pertarungan ini, Yuji yang ingin membuat Junpei tersadar akan kesalahannya dengan sengaja tidak menghindari serangan yang ditujukan padanya. Melihat hal yang dilakukan Yuji, Junpei pun menghentikan serangannya dan mulai tersadar. Namun, tidak lama Junpei tersadar, tiba-tiba muncul Mahito di sana yang langsung menyerang Yuji dan mengubah Junpei menjadi seorang monster dengan teknik kutukan miliknya. Junpei yang telah berubah langsung menyerang Yuji secara terus-menerus sampai di mana Yuji meminta Sukuna untuk menolongnya mengubah kembali Junpei seperti sedia kala, namun hal itu ditolak oleh Sukuna. Tidak lama kemudian, Junpei yang sudah diubah menjadi monster pun tidak bisa bertahan dan tewas. Melihat hal itu, Yuji yang murka langsung menghajar Mahito dengan pukulannya. Di saat Mahito mengatakan bahwa serangan Yuji sama sekali tidak bisa melukainya, tiba-tiba Mahito terluka dan menyadari bahwa Yuji merupakan lawan yang buruk baginya karena ia bisa melukai jiwa Mahito. Di sini, Yuji yang sebelumnya tidak pernah berpikiran untuk membunuh siapapun, akhirnya memutuskan untuk membinasakan Mahito karena perbuatannya pada Junpei. Melihat Yuji yang sudah sangat marah, Mahito merasa sangat senang dan memutuskan untuk membuat Yuji lebih marah lagi agar Yuji dan Sukuna saling membuat perjanjian yang mengikat agar Sukuna dapat muncul dan bergabung dengan Mahito dan Geto. Yuji yang sudah kehilangan akal karena amarahnya pun maju menyerang Mahito secara membabi buta, namun serangan tersebut tidak ada satupun yang mengenai Mahito.
Di sini juga kita bisa melihat baik Yuji maupun Mahito saling menyiapkan serangannya dan mereka pun kembali melanjutkan pertarungan mereka sampai di mana Yuji yang mengira telah berhasil menangkap serangan dari Mahito malah terkena serangan dari Mahito yang bisa selalu merubah wujud tubuhnya. Yuji yang terkena serangan Mahito malah memberikan serangan baliknya dan berhasil melemparkan Mahito. Yuji pun segera kembali maju dan berhasil memukulkan tinjunya kepada Mahito. Namun, lagi-lagi Mahito mengubah bentuk tubuhnya dan memberikan serangan yang cukup fatal terhadap tubuh Yuji. Setelah melakukan serangan tersebut, Mahito pun menggunakan teknik kutukannya agar Sukuna bertukar kesadaran dengan Yuji yang sedang terluka parah. Namun, bukannya mereka bertukar kesadaran, Sukuna yang marah karena jiwanya disentuh oleh Mahito malah membuat Mahito kehilangan kesadarannya untuk beberapa saat dan membuat Yuji berhasil melakukan serangan balasannya terhadap Mahito dengan membenturkan kepalanya berkali-kali dan membuat Mahito babak belur oleh serangannya. Di saat Yuji hendak menghabisi Mahito, tiba-tiba serangannya tersebut meleset dan mendadak Mahito ada di belakangnya untuk menyerang Yuji. Beruntung hal itu tidak terjadi karena tiba-tiba serangan dari Mahito berhasil ditahan oleh Nanami yang baru saja tiba di tempat itu. Nanami yang baru saja tiba di tempat itu terkejut melihat Mahito yang bisa terluka akibat serangan dari Yuji dan memutuskan bahwa ia akan memberikan sebuah ruang bagi Yuji agar ia dapat melakukan serangannya terhadap Mahito. Ia juga mengatakan pada Yuji bahwa mereka harus dapat membasmi Mahito saat itu juga. Oke guys, itu dia untuk akhir video anime Jujutsu Kaisen kali ini. Gimana nih menurut kalian cerita dari anime Jujutsu Kaisen part kali ini? Makin seru ya pastinya cerita dari anime ini. Jadi buat kalian yang mau tahu kelanjutan dari cerita anime Jujutsu Kaisen ini, yuk jangan lupa buat subscribe di channel ini dulu dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita dari anime Jujutsu Kaisennya dan juga video-video lainnya nih. Oke, segitu aja buat video kali ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa juga buat like dan share videonya ya. Sekali lagi makasih buat semua yang udah luangin waktunya untuk hadir di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Makasih.